Kita hanya menghukumi orang dari zahirnya saja, tidak kita hukumi batinnya. Tapi yang jelas, jika pertanyaan seperti tadi, dia termasuk orang kufar. Ya, sebagaimana kita mencontoh Nabi SAW, kita lihat bagaimana beliau melihat seseorang dari zahirnya saja. Ketika beliau bermuamalah dengan menggadaikan baju besi beliau ke orang-orang Yahudi. Demikian juga beliau makan dari hadiah, ya, daging yang diberikan oleh wanita Yahudi. Ya, Nabi menerima, bahkan makan, meskipun ketika itu datang malaikat Jibril memberitahu bahwasanya di situ ada racunnya, tapi Rasulullah sempat memakan, bahkan para sahabat pun makan. Ada yang langsung mati ya, karena begitu kerasnya racunnya. Ya, dan itulah yang disebutkan asar ya, bekas-bekas racun yang dimakan oleh Nabi itu, yaitu terlihat ketika akhir wafat beliau, yaitu beberapa efeknya. Jadi yang bisa kita ambil di sini, kita lihat zahirnya saja, selama tidak terlihat makar-makarnya, misalnya di luar mereka memusuhi atau nyata-nyata mereka memusuhi Islam dan kaum muslimin, maka ketika dia baik, ya kita berbuat baik. Bisa jadi dengan kebaikan-kebaikan itu ya kita balas, bisa jadi meluluhkan hatinya sehingga ia kagum terhadap kebagusan akhlak kaum muslimin sehingga tertarik untuk masuk Islam. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu beliau kadang dakwah bil hal atau bilisanil hal, dengan lisan, bukan dengan lisanil maqal tapi dengan perbuatan. Bagaimana kita lihat akhlak beliau SAW ketika menjenguk, yaitu anak seorang Yahudi yang dijenguk ya, sampailah waktu itu dia ingin masuk Islam, yaitu anak dari seorang Yahudi tadi, yaitu dengan akhlak seseorang bisa luluh ya sehingga masuk ke dalam Islam. Jadi kita hukumi sesuai zahirnya, selama dikasih hadiah dan hadiahnya dari makanan yang halal ya kita terima, kita balas dengan hadiah yang lain. Ya, kita doakan semoga dapat hidayah. Ya, semoga dapat hidayah sehingga terbuka hatinya untuk ya masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab.